Hari ini kita akan sama-sama belajar tentang suatu tema, Yesus naik ke sorga. Saya mengucapkan selamat merayakan hari kenaikan Yesus Kristus ke sorga. Tuhan kita tidak hanya lahir, mati dan bangkit, tetapi dia naik ke sorga. Ini menunjukkan bahwa dia Allah yang sejati, yang menjadi manusia sejati. Dan dia sejatinya harus kembali ke sorga, karena Yesus berasal dari sana. Kita akan belajar bersama-sama tentang Yesus naik ke sorga. Kita bertanya, untuk apa Yesus naik ke sorga? Segala sesuatu harus ada tujuan. Dan tujuan itu yang harus kita jelaskan. Seringkali kita pergi ke satu tempat, mungkin karena kita penasaran tempat itu baik, tempat itu indah, mungkin view-nya, atau yang lain, karena kulinernya. Tapi hari ini kita akan bersama-sama belajar tentang apa tujuan Yesus naik ke sorga. Di dalam merayakan hari kenaikan Yesus Kristus ke sorga, kita bersama-sama akan belajar. Yohanes 14 ini di bawah tema atau perikop rumah Bapa. Di sini paling tidak ada beberapa hal yang akan kita pelajari tentang untuk apa Yesus naik ke sorga. Yang pertama kita akan belajar Yesus pergi untuk menyediakan tempat bagi kita. Ayat 1 dan 2 dikatakan, janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Jadi pertanyaan kita di awal tadi, apa tujuan Yesus naik ke sorga? Sudah kita temukan jawabannya. Yang pertama, Yesus pergi untuk menyediakan tempat bagi kita. Kawan-kawan yang dikasih Tuhan, berbicara tentang tempat ini adalah tentang sorga. Tempat atau sebuah tujuan di hidup setelah kematian. Tempat yang dikatakan di sini karena dalam konteks rumah Bapa, ya tempat yang disediakan Tuhan Yesus adalah tempat di sorga. Makanya dikatakan di rumah Bapakku. Tempat di mana kalau kita bertanya lebih lanjut? Tempat yang disediakan Yesus adalah di rumah Bapanya, di sorga. Rumah Bapa di sorga, itulah yang dirindukan kita, umat manusia yang percaya kepada Yesus. Sorga adalah tempat yang dirindukan, diimpikan, dan dicita-citakan oleh orang percaya. Tempat di mana kita bisa berjumpa dengan Allah Tritunggal di sana. Tempat yang menjadi destinasi akhir perjalanan kehidupan kita di setelah kematian. Saya tidak berbicara nantinya tentang Yerusalem yang baru, karena konteks Yohanes 14 berbicara tentang rumah Bapa, yaitu di sorga. Jadi jelas yang pertama kita belajar, Yesus naik ke sorga. Tujuannya untuk apa? Yang pertama, Yesus pergi untuk menyediakan tempat bagi kita. Itu sebabnya kita tidak perlu gelisah hati, percaya kepada Allah dan percaya juga kepada Yesus yang menyediakan tempat bagi kita yang pergi ke situ, yaitu ke sorga, ke rumah Bapa. Dia menyediakan tempat bagi kita. Yang kedua, tujuan Yesus pergi ke sorga, dia pergi untuk kembali. Ayat 3 dikatakan, dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Tujuan Yesus naik ke sorga adalah dia pergi ke sana dan untuk kembali lagi. Ini sebuah janji, saudaraku yang dikasih Tuhan, bahwa nanti saat
yang akan ditentukan oleh Allah sendiri sebagai Allah yang Maha Tahu di dalam ketritunggalannya. Ini berbicara tentang rapture atau pengangkatan, bahwa nanti sebelum masa tribulasi, kalau kita belajar di dalam kitab Wahyu pasal 1, pasal 2, pasal 3 itu masa gereja. Nanti di pasal yang ketiga gereja diangkat. Dan ini sesuai juga di dalam surat 1 Tesalonika. Jadi surat 1 Tesalonika pasal 4 mulai ayat 14 sampai 18 di sana menjelaskan tentang poin ini. Dan ini salah satu bagian atau dasar ayat Alkitab yang mendukung premil dispensasi dan pretribulasi atau premil dispensasional. Apa itu? Sebelum tribulasi, yaitu pretribulasi, masa sengsara 7 tahun. Di kitab Wahyu, orang percaya Yesus Kristus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, mereka akan diangkat. Yesus Kristus di awan-awan, manusia yang percaya Yesus, gerejanya naik. Bertemu Yesus Kristus di awan-awan, di angkasa, baru kita sama-sama naik. Yesus bawa kita ke surga. Makanya kita tidak bisa datang ke tempat di mana Yesus ada sebelum Dia yang datang kembali menjemput. Di sini dikatakan, aku pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku datang kembali dan membawa kamu. Artinya ketika Yesus belum menjemput, kita tidak bisa datang ke sana. Makanya perlu Yesus pergi ke sana. Dia pergi untuk kembali nanti menjemput kita. Masa rapture, masa pengangkatan gereja, kita diangkat bertemu Yesus. Saat tubuh kemuliaan kita diubah, tubuh jasmani kita diubah dengan tubuh kemuliaan, kita diangkat sama-sama berjumpa Yesus Sang Juru Selamat kita di awan-awan, baru kita naik. Yang sudah mati dalam Kristus sama-sama naik, diangkat. Kita yang percaya, seandainya kita masih hidup pada waktu itu, karena kita belum tahu ini kapan waktu, kita akan diangkat bersama Yesus. Jadi tujuan Yesus pergi ke surga, naik ke surga, Yesus pergi untuk kembali menjemput kita. Ini berbeda dengan kedatangan yang kedua kali, second coming. Wahyu pasal 19. Karena second coming, kedatangan Kristus yang kedua kali, kita orang yang percaya sama-sama bersama dengan Tuhan Yesus. Jadi kita tidak menanti Yesus datang kedua kali. Karena saat second coming atau kedatangan Kristus kedua kali, kita yang datang juga bareng Yesus dari surga bersama-sama untuk mendirikan kerajaan damai, kerajaan Salom, kerajaan 1000 tahun di bumi. Jadi real momen pengangkatan saat Yesus datang nantinya, datang kembali di awan-awan. Dia tidak menapakkan kakinya di dunia ini, tidak sampai di bumi, tapi di awan-awan di angkasa. Nanti manusia yang percaya Yesus, gerejanya akan naik ke awan-awan menyusung di angkasa, sesuai dengan 1 Tesalonika dan Yohanes 14 ayat 3 ini. Jadi tujuan Yesus yang kedua pergi ke surga, dia pergi untuk kembali. Yang ketiga, tujuan Yesus naik ke surga supaya penolong yang lain akan datang. Ayat 16 dikatakan, aku akan meminta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Pneuma aletheia, Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku akan datang kembali kepadamu. Jadi tujuan Yesus naik ke surga supaya penolong yang lain. Siapa ini? Roh Kudus, pribadi ketiga dari Allah Tritunggal. Roh kebenaran, penolong yang lain, allos parakletos dalam bahasa aslinya. Jadi roh kebenaran ini, pneuma aletheia, roh kebenaran, diutus Bapa, diutus Yesus untuk datang ke dalam dunia. Makanya dikatakan, aku meminta kepada Bapa, kata Yesus, supaya supaya Allah Bapa memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Jadi pribadi. Makanya Allah Tritunggal, Bapa, Yesus, dan Roh Kudus, itu mereka satu. Hakikatnya itu Allah,
Tetapi mereka bisa dibedakan dengan pribadi-pribadi mereka. Yesus Allah, Bapa Allah, Roh Kudus Allah. Jadi penolong yang lain ini adalah Roh Kudus, pribadi ketiga. Makanya hati-hati dengan pemahaman yang mengatakan bahwa Roh Kudus hanyalah manifestasi kekuatan, hanya dinamit. Ini pemahaman yang sesat. Penolong yang lain yaitu Roh Kudus adalah pribadi Allah Tritunggal. Dia Allah, sama-sama posisinya, sama-sama hakikatnya Allah, sama dengan Yesus, sama dengan Bapa. Roh Kudus Allah. Jadi tujuan Yesus naik ke sorga supaya dia mengirimkan penolong yang lain yang datang dikatakan di ayat 16 supaya ia, yaitu Roh Kudus, menyertai kamu selama-lamanya, menyertai kita. Kita tidak ditinggalkan di ayat 18 sebagai yatim piatu, tanpa ayah, tanpa ibu kalau digambarkan dengan hubungan keluarga. Namun datang pribadi yang lain yaitu Allah Roh Kudus, pribadi ketiga Allah Tritunggal yang datang kepada kita, menghibur, menguatkan kita, menolong kita. Dikatakan menyertai selama-lamanya. Bless you. Menyertai kamu. Ini yang dirindukan oleh orang percaya. Pertolongan, perkenanan, penyertaan baru Allah Roh Kudus. Jadi kenapa Yesus Kristus harus naik ke sorga? Supaya dia pergi menyediakan tempat bagi kita. Supaya dia kembali kepada kita setelah menyediakan tempat. Supaya penolong yang lain datang. Menolong, menyertai kita, orang yang percaya. Yaitu roh kebenaran. Biarlah kenaikan Kristus ke sorga menjadi penghiburan, kekuatan bagi kita orang yang percaya. Bukan malah kesedihan. Kenapa saya ditinggalkan? Ini bukti perkenanan Yesus Kristus. Allah Tritunggal itu menyertai kita. Dia tidak meninggalkan kita. Dia setia. Dan akan menepati janjinya. Kenaikan Yesus ke sorga. Kita sudah belajar. Paling tidak 3 hal. Dia pergi untuk menyediakan tempat bagi kita. Dia pergi untuk kembali. Dia mengirim penolong yang lain untuk kita. Kiranya Tuhan memberkati dan menyertai kita. Selamat merayakan hari kenaikan Yesus Kristus ke sorga. Allah Tritunggal menyertai kita. Roh kebenaran menyertai kita. Penolong yang lain menyertai kita. Selama-lamanya. Amin.